Saya mengajak kita membaca firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang keempat. Ayat 20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Bila kita memperhatikan ini, kok sepertinya tidak atau belum nyata seperti dalam suasana Natal. Tetapi kalau kita memperhatikan bahwa dalam Natal itu adalah suasana firman yang menjadi manusia. Itulah secara rohani dan yang paling dalam suasana Natal. Kalau secara jasmaninya Yesus, firman itu diterima oleh Maria sebagai janji Tuhan yang Maha Besar melalui malaikat, dan dia terima, dan Roh Kudus mengerjakan hati dari Maria dan diolah oleh Roh Kudus itu dalam hidupnya, maka dia mengandung dan melahirkan. Jadi untuk seluruh manusia di bumi ini, dalam Yohanes pasal yang pertama kita akan perhatikan, dan saya baca ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Inilah Natal yang sesungguhnya bagi kita. Kalau kita masuk dalam proses ini, di dalam kita firman itu ditabur, dan orang yang mendengar itu dengan baik adalah tanah yang baik yang menerima taburan firman, bertumbuh dan berbuah-buah. Dan inilah semua proses Natal kita ini. Dan tadi kita sudah mulai dari sekolah minggu semuanya, remaja sama kaum muda. Itu mereka masing-masing mengambil proses di dalam firman yang menjadi manusia. Kita terima, kita turut, kita taati, baru firman itu berbuah di dalam kita. Kita juga sudah mendengar perempuan yang melahirkan. Itulah Maria melahirkan Yesus, yang menjadi juru selamat kita, menyelamatkan kita. Dan kita juga
umat Tuhan, gereja Tuhan, menerima firman sampai kita nanti dalam hidup kita bukan kita lagi, tapi sudah firman itu menjadi daging, menjadi kehidupan kita. Firman itulah yang nampak dalam hidup kita. Sehingga kalau ini boleh terjadi, semua hidup kita sudah berubah. Dan berubah ke arah satu, yaitulah Kristus. Sehingga kalau Yesus datang nanti, kita semua akan sama dengan Dia. Saya bacakan ini sebentar bagi kita. 1 Yohanes pasal yang ketiga. Satu Yohanes pasal yang ketiga. Mulai satu, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus, seperti Dia itu Yesus. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Inilah penerimaan firman yang baik, merubah hidup kita dan berbuah-buah sampai hidup Kristus begitu bertumbuh, berkembang dalam hidup kita. Pada hari kedatangan Tuhan, kita dirubah. Itu sebabnya penerimaan firman dan taat kepada firman. Kalau hidup kita sudah sesuai, tepat seperti firman itu, maka hidup kita seperti Yesus. Yesus untuk keselamatan kita, tapi umat-umat Tuhan yang melahirkan kehidupan seperti Yesus, itu nanti akan mengakhiri semua pekerjaan daripada iblis itu. Di dalam Wahyu pasal yang ke-12, saya sudah sering menyampaikan ini. Perempuan yang melahirkan seorang anak laki-laki, saya bacakan saja ayat 5, pasal 12 ayat 5. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Untuk apa itu dibawa lari ke tahta Allah? Untuk menjadi tampilan kesaksian bahwa pekerjaan Allah sudah terjadi. Kehidupan yang lahir dari anak perempuan, sehingga itu untuk kehancuran daripada iblis sebagai yang terakhir. Bukan masalah keselamatan lagi, tapi kesaksian dan kehancuran iblis yang terakhir. Wahyu pasal 12 ini saya akan bacakan mulai ayat 7.
Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Dari dulu belum pernah Mikael dan malaikat itu memerangi iblis. Tapi setelah anak dari perempuan itu sudah ada sebagai contoh yang tidak bisa lagi ditunjuk kekurangannya oleh iblis. Inilah yang perlu sampai lahir dari umat-umat Tuhan. Mungkin disebut juga gereja Tuhan. Ya. Jadi gereja yang tidak bercacat celah. Sehingga kesaksian itulah akan mengalahkan iblis. Saya lanjutkan baca. Ayat 8 mungkin tadi belum, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah, ya dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita. Pendakwa artinya penuduh sebagai jaksa penuntut. Pendakwa-pendakwa saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Jadi mendapat darah anak domba hanyalah orang percaya dan tebusan Tuhan. Dan oleh perkataan-perkataan mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Inilah yang terjadi setelah perempuan yang melahirkan itu, iblis diselesaikan tidak lagi di surga dan dia dilempar ke bumi. Dan nanti setelah masa pemerintahan yang luar biasa bersama dengan Tuhan 1000 tahun, maka iblis itu dibakar selama-lamanya dalam Wahyu Pasal yang ke-20. Kiranya kita semua menjadi pemenang yang diberkati oleh Tuhan, yang ditolong oleh Tuhan, yang mendapat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Seperti Maria melahirkan Yesus terjadi keselamatan, dan perempuan yang melahirkan anak yang dilahirkan itu menjadi permulaan memerangi setan dan dibuang dari surga. Dan nanti setelah 1000 tahun di bumi dia dibakar kekal selama-lamanya. Biar kita berkemenangan dan kita akan bersama dengan Tuhan. Kita doakan buat Natal kita besok. Kita berdoa syafaat. Mari kita mau datang berdoa.